Jadi artinya dalam cara berpikir begitu kelihatan bahwa dia lebih tidak kurang neolib sebenarnya. Nah, kalau di situ cara berpikirnya maka tergantung dia bagaimana. Sri Mulyani pakai istilah dua teman ini menggunakan disiplin fiskal, itu kan korporatisme. Korporatisme kata kuncinya. Artinya Anda memang bermain dalam SBN, Anda bermain dalam pasar uang, Anda tidak bermain dalam sektor real. Sektor real yang seperti apa konkretnya yang maksud Bang Nursi ini? Kan kalau kita lihat APBN tahun depan memang belum ketok palu ya. Tapi kita lihat kan porsi paling besar itu ada MBG. Itu hampir 400 triliun. Kalau kita lihat hampir 10% dari APBN. Itu kan harusnya kalau dilaksanakan benar-benar oleh daerah, oleh usaha-usaha kecil menengah, itu efektif harusnya. MBG itu kan 365, ya. 365 triliun. Betul. Sekarang pengangguran kita sebut 8 juta. UMR kita rata-ratakan 3,5. Kalikan 12, berapa sekarang? 8 kali 3,5, 28. 28 kali 12, jatuhnya 336 triliun. Masih lebih kecil. Tapi Anda bayangkan yang terbuka lapangan kerja adalah 8 juta orang. Dibanding sama MBG. Maksudnya dibarter? Dikonversi dong. MBG-nya dihilangkan? Bukan MBG dilanggar. Bagaimana uang 365 itu kita konversi untuk yang namanya penyediaan lapangan kerja. Oke. Nah, dengan begitu kebutuhan makan juga terpenuhi karena orang tuanya dikasih makan, dikasih pekerjaan. Di pos alokasi mana di APBN itu yang Bang Nursi katakan ini yang bisa diselipkan atau diubah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Karena ini kan sudah ajak nih kalau besarnya. Nah, begitu sampai di situ problemnya berarti di perencanaan dong. Oke. Begitu masuk perencanaan, itulah pentingnya melakukan perubahan APBN. Yang sejak Joko Widodo tidak pernah ada lagi. Tapi Menteri Keuangan Purbaya kan mengatakan tidak akan merombak besar. Kalau dia tidak mau melakukan perombakan besar, itu makanya ketemu dengan istilah disiplin fiskal. Yang ujungnya adalah korporatisme. Yang ujungnya Anda tetap akan bermain SBN. Yang ujungnya Anda akhirnya memperkaya orang kaya, orang miskin yang membiayai. Artinya kalau diterjemahkan ke pertumbuhan, maka akan tetap 5% ini? Angka saya bahkan lebih kurang dari itu. Sejak November 2024 saya sudah melihat ini tersendat melambat. Angka saya tidak pernah berkurang dari 4,8 plus minus 0,2. Tapi data Bang Nursi kan tidak sebanyak data BPS. Terserah, paling tidak BPS terganggu dalam posisi ketidakpercayaan, sama seperti Trump tidak percaya. Katakanlah 5% Bang, katakanlah 5%. Seperti yang selama ini kan sering disebut banyak orang baseline dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, autopilotnya di situ. Nah kalau di 5% itu akan bagus atau tidak? Nggak bisa dibilang baseline. SBY itu mencapai 5,72. Yang namanya Joko Widodo itu 4,23. Bagaimana Anda bisa bilang baseline? Ya bergerak di 5, dan 4, kan 5. Apalagi ada A ekornya bergerak 6 sampai 7%. Baik.